Malam ini, kita mulai kisah tentang para manusia yang hidup di tepi laut. Bukan sebagai pelaut, bukan pedagang, tapi sebagai barang dagangan itu sendiri. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menggambar di buku sketsa? Atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar, beserta jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Aku senang membacanya sambil membayangkan suasana di tempatmu. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami masa di mana laut bukan sekadar jalan dagang, tapi cermin dari penderitaan yang dipoles jadi kebiasaan. Kamu terbangun di lantai papan yang basah oleh garam dan keringat. Udara menempel di kulit seperti kain lembab yang menolak kering. Napasmu berat. Setiap tarikan terasa seperti menelan karat. Suara pelabuhan menendang pagi sebelum matahari sempat bangun. Kayu kapal berderit, tali rami diseret, besi beradu. Tidak ada musik, hanya ritme kerja yang memukul kepala dari segala arah. Kamu berdiri pelan. Rantai di pergelanganmu bergetar pendek. Bunyi itu membuat orang menoleh, bukan karena peduli, tapi karena hitungan. Di sini, setiap suara berarti ada tubuh yang masih bisa diperas. Air minum datang dalam wadah kayu yang baunya seperti rawa. Kamu meneguknya juga. Pilihanmu sederhana. Haus sekarang atau sakit nanti. Kamu memilih sekarang. Nanti bukan urusanmu kalau kamu sudah pingsan sebelum matahari naik. Sarapan tiba dalam bentuk bubur hambar dan ikan yang sudah menyerah 3 hari lalu. Kamu makan cepat sebelum lalat datang. Lalat menang. Kamu kalah cepat. Mandor datang membawa tongkat. Ia menunjuk dermaga barat. Kapal Jung dari utara baru singgah. Kamu dipilih. Kamu melangkah. Rantai ikut melangkah. Besi menulis musiknya sendiri di tanah. Dermaga ramai seperti perut binatang besar. Pedagang berteriak soal harga lada. Kuli saling memaki. Ayam menetas di tengah lumpur. Keringat sudah muncul bahkan sebelum pekerjaan dimulai. Karung pertama jatuh di bahumu. Lada menekan tulang seperti batu kecil yang sabar. Lantai licin oleh minyak ikan, kamu hampir jatuh. Mandor mengetuk papan sekali. Peringatan. 2 kali berarti luka. 3 kali berarti tidur tanpa napas. Udara di dalam perut kapal lembab dan berat. Jamur, tali basah, sisa ikan, dan napas orang bercampur jadi satu. Kamu batuk. Tidak ada yang peduli. Naik, turunkan, naik lagi. Dunia menyusut jadi 8 langkah ke depan, 8 langkah ke belakang. Kamu mencuci wajah dengan air di ember. Airnya beku di permukaan tapi kotor di bawah. Tidak apa. Sabun hanyalah legenda di tempat ini. Kamu berpikir tentang rumah, lalu sadar kamu sudah lupa baunya. Seekor anjing kurus lewat, mengendus sisa ikan. Kamu menendang pelan supaya tidak tergelincir. Anjing mundur, lalu kembali mengendus. Kalian berdua pekerja lepas yang gagal pensiun. Di sela pekerjaan, kamu mencuri satu pandang ke laut. Matahari menyentuh air dan membuatnya tampak manis. Kamu ingin meneguk manis itu. Kamu tahu rasanya tidak ada. Kamu kembali ke peti. Seorang anak baru jatuh, dagunya membentur kayu.
Darah menetes. Ia berdiri lagi tanpa suara. Mandor menatap sebentar lalu berpaling. Tidak ada yang berhenti. Bukan karena kejam, tapi karena ritme adalah hukum. Matahari naik tanpa belas kasihan. Kemejamu basah, kulitmu lembek, garam menggaris putih di tangan. Kamu rasakan rasa besi di mulut. Lidah seperti kayu. Seseorang di sebelahmu batuk keras, lalu diam. Mandor menghitung ulang kepala. Jumlahnya masih sama. Semua berlanjut. Waktu istirahat. Kamu duduk di tepi dermaga, kaki menggantung di atas air hitam. Kamu meneguk air hangat yang sama. Perutmu menolak, tapi menyerah. Di sekelilingmu, orang-orang makan diam-diam seperti mencuri dari diri sendiri. Tidak ada yang bicara. Kata-kata boros. Napas lebih berguna. Setelah istirahat, kamu kembali mengangkat peti. Sekarang berisi ikan asin. Cairannya menetes ke kakimu. Ular kecil keluar dari celah papan. Kamu menghindar. Tidak penting. Peti berikutnya menunggu. Kapal lain merapat membawa bendera berbeda tapi perintah yang sama. Beban tidak mengenal agama. Kamu belajar bahasa paling berguna di pelabuhan. Gerak, teriak, angkat, turunkan. Ulangi sampai sore. Sore datang seperti penonton yang malas. Matahari tidak menurun, hanya kehilangan minat. Di pinggir dermaga, pedagang tertawa sambil menawar. Bajunya kering, giginya bersih. Kamu tidak iri, hanya kagum pada betapa indahnya hal-hal yang tidak lengket. Mandor memukul tongkat 3 kali. Pekerjaan berhenti. Kamu menurunkan beban terakhir dan merasakan dunia berhenti berat untuk satu napas. Napas itu pendek tapi milikmu. Kamu berjalan kembali ke gudang. Bau lada menggigit hidung sampai mata berair. Orang bilang, itu bau uang. Bagimu itu bau pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Kamu bersandar di tiang. Kayunya kasar. Punggungmu jujur. Kamu menutup mata 1 detik. Rantai di pergelanganmu berbunyi pelan, seperti jam yang tidak memihak siapapun. Dan di sana, kamu belajar pelajaran paling berguna di Malaka. Kamu bukan pekerja. Kamu beban yang kebetulan bisa berjalan. Dan beban yang bisa berjalan akan selalu dipanggil lebih dulu. Pagi berikutnya datang tanpa peringatan. Tidak ada bedanya dengan malam. Cahaya hanya cara lain untuk melihat penderitaan dengan lebih jelas. Kamu dan puluhan tubuh lain digiring ke lapangan di belakang gudang. Tanahnya basah oleh sisa hujan dan sesuatu yang bukan air. Di tengah lapangan berdiri meja panjang dari kayu gelap. Di atasnya buku besar, kapur putih, dan besi yang sedang dipanaskan di bara. Para pedagang duduk di balik meja itu. Wajah mereka bersih, tangan mereka tidak bekerja, hanya menunjuk dan menghitung. Setiap orang yang lewat, mereka ukur dengan mata. Bukan seperti manusia, tapi seperti kain. Ketika giliranmu tiba, seseorang memegang dagumu, memutar kepala ke kiri dan kanan. Mereka mencubit lenganmu, menepuk punggungmu, mendengar bunyi tulangmu seperti menilai daging di pasar. Tidak ada yang menanyakan namamu. Di sini, nama hanyalah gangguan dalam perhitungan. Seorang lelaki menulis sesuatu di buku besar. Angka. Mungkin harga, mungkin berat. Kamu tidak tahu. Tapi kamu tahu maksudnya. Tubuhmu sedang ditaksir nilainya. Sama seperti lada. Sama seperti ikan asin. Besi di tungku sudah merah. 2 orang menahan bahumu.
Kamu sempat ingin menoleh, tapi tangan mereka lebih cepat. Logam menempel ke kulitmu dengan suara mendesis. Dagingmu berasap. Bau terbakar naik ke udara seperti doa yang ditolak. Kamu tidak berteriak, bukan karena kuat, karena suaranya tidak akan mengubah apapun. Ketika besi diangkat, kamu melihat huruf kecil di kulitmu. Kamu tidak tahu artinya, tapi kamu tahu maknanya. Milik. Kamu diberi selembar kain berwarna di lengan kiri. Warnanya biru pudar, tanda kelompok. Tidak ada kebanggaan di situ, hanya klasifikasi. Transaksi dimulai. Orang-orang seperti kamu berdiri berbaris di bawah matahari. Para pedagang menyebut angka. Suara koin beradu dengan udara panas. Kamu dijual, dibeli, diperiksa lagi, dicatatan lagi. Dunia terasa seperti permainan papan yang dimainkan oleh orang-orang dengan tangan bersih. Satu persatu, barisanmu habis. Kamu ditarik oleh lelaki bermata sipit dengan janggut tipis. Bajunya halus, bahannya asing. Ia berbicara dengan logat utara. Ia menunjukmu membayar dengan sekantong koin, lalu pergi tanpa menoleh. Kamu miliknya sekarang. Rumahnya berdiri di tepi pelabuhan, besar tapi lembab. Dindingnya tinggi, jendelanya kecil. Udara di dalamnya bau cuka dan ikan asin. Kamu bekerja di sana, mengangkat peti, membersihkan lantai, membawa air dari sumur. Anak-anaknya berlari di halaman, tertawa tanpa tahu kamu bahkan dilarang menatap mereka lama. Setiap malam kamu tidur di belakang dapur. Tikar tipis, udara hangat, nyamuk rajin. Di luar, ombak memukul tiang rumah seperti orang yang ingin masuk tapi tidak diundang. Kamu mendengar tawa majikanmu di ruang depan. Suaranya ringan, seperti orang yang lupa dunia punya harga. Suatu sore, kamu mengangkat peti lada ke gudang belakang. Di sana dua pria berbicara pelan. Kamu tidak boleh mendengar, tapi kamu tidak bisa tidak mendengar. Mereka bicara tentang kargo manusia baru dari Sulawesi. Katanya lebih kuat, lebih murah, dan lebih patuh. Kamu diam, kamu mengerti artinya. Kamu stok lama, kamu berdiri di sana, peti di tangan, dan merasakan dunia mengecil. Tubuhmu masih berguna hari ini, tapi tidak ada jaminan besok. Kamu sadar bahwa kamu bukan pekerja. Kamu barang dengan tanggal kadaluarsa. Malam itu kamu tidak tidur, kamu mendengarkan suara laut. Ombaknya tenang tapi menyindir. Kamu berpikir laut tahu semuanya, tapi laut hanya menonton. Keesokan paginya, kamu dibangunkan lebih cepat dari biasanya. Majikanmu ingin menjual beberapa pekerjanya kepada orang Portugis. Mereka butuh tenaga untuk membangun benteng. Kamu tidak ditanya, kamu hanya digiring keluar bersama 5 orang lain. Di pelabuhan, wajah-wajah baru menunggu. Seragam asing, bahasa yang lebih keras. Mereka memeriksa kalian seperti memeriksa peralatan. Salah satu dari mereka tertawa kecil saat melihat tanda di lenganmu. Katanya itu sudah model lama. Kamu dijual lagi, kontrak baru tanpa tanda tangan. Tidak ada upah, hanya janji makan. Di kertas yang tidak kamu bisa baca, nama lain tercantum di tempat namamu seharusnya. Tapi di sini kamu sudah belajar satu hal. Kertas tidak pernah berbohong pada orang yang tidak bisa membaca. Sebelum berangkat, kamu menatap laut. Kapal-kapal bergerak perlahan. Seolah tidak sadar mereka mengangkut dunia yang patah. Kamu berpikir tentang semua tangan yang sudah memegang tubuhmu. Pedagang, mandor, pembeli, penawar. Tidak ada yang benar-benar memilikimu.
tapi semuanya meninggalkan bekas. Angin laut meniup wajahmu. Rasanya asin, sama seperti kemarin, sama seperti setiap hari. Kamu menarik napas pelan, mencoba mengingat bau rumah, tapi yang muncul hanya bau besi terbakar. Dan di hari itu, kamu mengerti bahwa di pelabuhan Malaka, tubuh bukan sekadar wadah jiwa. Tubuh adalah mata uang. Dan kamu, seperti semua mata uang, akan terus berpindah tangan sampai aus dan tidak laku lagi. Hari tidak benar-benar dimulai. Ia hanya muncul kembali, seperti hutang yang datang menagih. Kamu tidak menunggu pagi, karena pagi tidak membawa perubahan. Yang berubah hanya rasa sakit. Kadang di punggung, kadang di lutut, kadang di hati yang sudah kehilangan minat untuk ikut campur. Benteng tempatmu bekerja masih belum selesai, tapi kamu sudah bosan dengan bentuknya. Setiap batu tampak sama. Setiap perintah terdengar sama. Setiap hari terasa seperti salinan yang buruk dari hari sebelumnya. Mandor Portugis datang dengan cambuk yang berfungsi lebih baik dari kata-kata. Ia tidak sering memakainya, tapi semua orang bekerja seolah cambuk itu sedang bergerak setiap saat. Kamu belajar ritme kerja baru. Satu hentakan, satu beban, satu doa kecil yang tidak akan sampai. Kamu dan puluhan tubuh lain mengangkat batu kapur ke dinding benteng. Batu itu panas, berat, dan punya kepribadian yang menyebalkan. Kamu memindahkannya, menurunkannya, lalu memindahkannya lagi. Batu tidak berterima kasih, tapi juga tidak mengeluh. Mungkin itu sebabnya batu lebih dihargai dari manusia di tempat ini. Keringatmu menetes ke tanah dan mengering menjadi garis-garis putih di kulit. Jika kamu perhatikan baik-baik, kamu bisa membaca peta hidupmu di sana. Setiap garis mewakili satu hari yang berhasil kamu lewati tanpa mati. Peta itu panjang, tapi tidak menuju kemana-mana. Satu orang di sebelahmu jatuh karena pusing. Mandor datang, menendangnya pelan untuk memastikan masih hidup. Orang itu mengangkat tangan lemah lembut, tanda masih berfungsi. Mandor puas. Ia tidak butuh manusia. Ia butuh gerakan. Siang datang seperti musuh yang malas. Panas tidak datang dari matahari, tapi dari batu. Kamu menaruh tanganmu di dahi, tapi tanganmu lebih panas daripada udara. Kamu tertawa kecil tanpa alasan. Tertawa bukan karena lucu. Karena jika tidak tertawa, kamu mungkin akan menggigit lidah sendiri hanya untuk memastikan kamu masih ada. Istirahat siang. Kamu duduk di tanah, makan sepotong ubi rebus yang rasanya seperti tanah yang direbus ulang. Di sebelahmu, seorang lelaki tua dari Aceh bicara pelan. Katanya kalau terus bekerja begini, kalian bisa jadi arsitek. Semua tertawa pelan. Tawa yang lebih mirip batuk, tapi tetap tawa. Di tempat seperti ini, humor adalah bentuk terakhir dari perlawanan. Angin laut lewat sebentar, membawa bau ikan, debu kapur, dan sesuatu yang lebih busuk. Kamu tidak repot mencari tahu. Di sini setiap bau bisa jadi milik siapa saja. Sore datang perlahan. Kamu dipindahkan untuk memindahkan peti mesiu ke ruang bawah benteng. Tempat itu gelap dan lembab. Udara di sana seperti disaring dari napas orang yang sudah mati. Kamu batuk pelan, lalu tertawa kecil pada ironi itu. Bahkan udara di Malaka tidak punya waktu untuk hidup lama. Di ruang bawah itu, kamu bekerja bersama dua orang lain. Salah satunya masih muda, masih punya sisa tenaga dan mimpi. Ia berkata pelan,
Kalau tempat ini meledak, setidaknya kalian tidak perlu bekerja besok. Kamu menjawab dalam hati bahwa di sini ledakan adalah satu-satunya promosi yang realistis. Ketika pekerjaan selesai, kamu naik ke permukaan dengan kepala berat. Langit berubah warna menjadi abu-abu oranye, seperti luka lama yang mengering. Mandor memerintahkan kalian menyapu debu dari lantai kerja. Debu itu lebih banyak dari hasil kerja kalian. Kamu menyapu juga, karena di sini bahkan hal yang sia-sia bisa jadi perintah resmi. Seseorang bersin keras di atas dinding dan debunya jatuh menimpa kepala orang lain. Tidak ada yang marah. Tidak ada tenaga untuk marah. Semua hanya menatap, lalu tertawa pelan. Dunia sudah terlalu lelah untuk butuh permintaan maaf. Malam datang dengan cepat, seperti seseorang yang tahu jalan pulang. Kamu berjalan kembali ke barak. Bangunannya rendah dan panas, penuh tubuh yang tidur berjejer seperti ikan asin di pasar. Udara di dalamnya tebal oleh keringat dan napas. Tidak ada aroma yang bisa diidentifikasi. Hanya satu bau besar yang disebut bertahan hidup. Kamu berbaring di lantai, rantai di pergelangan, bergetar pelan. Seseorang di pojok mulai batuk. Suaranya berat, basah, dan panjang. Kamu menutup telinga, tapi suaranya tetap ada di kepala. Kamu menghitung dalam hati. Berapa malam lagi sebelum suara itu hilang? Biasanya tidak lama. Kamu menatap langit-langit yang dipenuhi lubang kecil. Setiap lubang meneteskan air hujan dari tadi sore. Airnya menetes ke wajahmu. Kamu biarkan saja. Rasanya seperti dunia sedang menertawakanmu pelan. Kamu memiringkan badan. Orang di sebelahmu sedang bermimpi buruk. Ia menjerit kecil dalam bahasa yang kamu tidak mengerti. Kamu tidak membangunkannya. Kamu tahu, di sini mimpi buruk adalah satu-satunya tempat di mana kamu masih bisa jadi manusia. Kamu menutup mata. Tubuhmu mulai mengingat pekerjaan, bahkan saat otakmu menyerah. Dalam tidur, kamu tetap mengangkat batu, memindahkan peti, menunduk pada perintah. Kamu tertawa pelan tanpa alasan. Tubuhmu terlalu rajin untuk tahu kapan berhenti. Di pelabuhan Malaka, humor bukan hiburan. Humor adalah alat pernapasan. Kamu menarik napas panjang. Udara masuk, berat dan asin, tapi cukup untuk 1 hari lagi. Kamu masih hidup. Dan di tempat ini, bertahan hidup adalah satu-satunya lelucon yang tersisa. Pagi berikutnya datang bersama doa. Tapi di pelabuhan Malaka, doa bukan permintaan. Doa adalah kebiasaan yang bahkan Tuhan mungkin sudah lupa dengar. Kamu melihat para pekerja berlutut menghadap arah yang berbeda-beda. Yang satu memanggil nama Allah, yang lain membakar dupa untuk nenek moyang. Sementara pedagang Portugis di atas benteng berdoa kepada salib kecil di lehernya. 3 keyakinan, 1 peluh yang sama. Mungkin surga memiliki cabang-cabang regional, tapi neraka di sini hanya satu. Bekerja di bawah matahari tanpa bayangan belas kasihan. Kamu disuruh membersihkan lantai kapel kecil di dalam benteng. Di altar, patung kayu Yesus menatap ke bawah dengan wajah tenang. Wajah seseorang yang tidak pernah mengangkat batu di bawah terik. Kamu mengelap darah kering dari lantai. Darah seorang buruh yang jatuh kemarin. Pendeta datang, melihat noda itu, lalu berkata bahwa itu ujian iman. Kamu mengangguk. Di sini segalanya adalah ujian. Tidak ada hasil akhir. Di luar kapel, lonceng berbunyi. Orang Portugis berbaris rapi untuk misa pagi. Sementara kalian, yang tidak diundang ke surga versi mereka,
berbaris di luar untuk memindahkan peti. Mereka bernyanyi tentang keselamatan. Kalian berteriak tentang beban. Dua paduan suara yang saling tidak dengar, tapi tetap berjalan berdampingan. Mandor memberikan jeda sebentar untuk doa pribadi. Seseorang di sebelahmu menatap ke laut dan berkata, "Laut lebih jujur daripada Tuhan." Kamu ingin tertawa, tapi kamu tahu ia benar. Laut hanya mengambil apa yang kamu berikan. Tidak lebih, tidak kurang. Kapal besar dari barat tiba siang itu. Lambungnya tinggi, suaranya berat. Dari atas, bendera berkibar seperti tanda pengingat bahwa kematian datang dalam berbagai bahasa. Orang-orang menatap dengan kagum dan takut, seperti melihat malaikat yang salah alamat. Kaptennya turun, mengenakan baju besi tipis, wajahnya memerah oleh panas. Ia berjalan ke dermaga dengan keyakinan orang yang percaya dirinya utusan Tuhan. Ia membawa daftar muatan, lada, timah, kain, dan manusia. Semuanya diberkati sebelum diberangkatkan. Ia mencelupkan tangan ke air, membuat tanda salib, lalu menandatangani dokumen pembelian 20 orang. Doa dan dagang selalu rukun di tempat seperti ini. Kamu memindahkan peti-peti ke kapal itu. Di antara setiap langkah, kamu melihat gambar salib di buritan. Kamu berpikir, mungkin di surga nanti Tuhan juga punya kapal. Bedanya, di sana semua penumpang punya tiket, bukan rantai. Ketika kapal hampir penuh, seorang pendeta datang memercikkan air suci ke lambung. Airnya jatuh ke wajahmu juga. Kamu tidak tahu apakah kamu baru dibersihkan atau diklaim ulang. Tapi di sini, semua air terasa sama. Asin, kotor, dan tidak pernah cukup untuk membasuh apapun. Sore hari badai kecil datang dari arah laut. Para pekerja berlari menutup peti, menarik tali, mengamankan barang. Pendeta berdoa keras-keras agar kapal tetap selamat. Kamu berdoa diam-diam agar badai tidak berhenti terlalu cepat. Untuk pertama kalinya, kamu dan alam berada di pihak yang sama. Hujan turun deras. Kamu berdiri di bawah atap bambu, menatap air yang memukul tanah. Beberapa orang menengadah, membuka mulut, menelan hujan seperti berkah. Seorang Portugis lewat dan berkata sesuatu dalam bahasa yang kamu tidak paham, lalu tertawa. Kamu tidak marah. Kamu tahu tawa orang kenyang selalu terdengar seperti musik bagi yang lapar. Malam itu, semua orang kembali ke barak dengan pakaian basah. Pendeta datang lagi membawa kabar. Satu kapal karam dilepas pantai. Katanya, Tuhan sedang menguji iman mereka. Kamu berpikir, Tuhan punya kebiasaan aneh dalam menguji orang yang tidak siap ujian. Di pojok barak, seseorang menyalakan lilin kecil. Cahaya kuningnya memantul di rantai besi dan membuatnya tampak seperti perhiasan. Kamu menatapnya lama. Mungkin itulah iman. Sesuatu yang tidak membuat hidupmu lebih mudah, tapi memberi alasan untuk tidak berhenti. Kamu menarik napas dalam-dalam. Udara malam lembab, bau garam, besi, dan sedikit asap. Di kejauhan, lonceng gereja berbunyi lagi, entah untuk misa atau kematian. Keduanya terdengar sama saja. Kamu menutup mata sebentar, lalu tersenyum kecil. Di tempat seperti ini, Tuhan, laut, dan uang berbicara bahasa yang sama. Dan kamu seperti biasa hanya penerjemah yang tidak pernah dibayar. Malam di pelabuhan tidak pernah benar-benar gelap. Api obor menyala di sepanjang dermaga, tapi cahayanya lebih lemah dari bau. Asap kayu, ikan busuk, dan peluh bercampur jadi kabut yang berat.
Kamu berjalan pelan di antara bayangan, membawa tubuhmu seperti beban yang sudah belajar berjalan sendiri. Suara ombak datang pelan, tidak marah, tidak lembut, hanya bosan. Laut memantulkan cahaya obor seperti mata yang mengawasi dari jauh. Di kejauhan, kapal Portugis yang baru diberkati pagi tadi bergoyang pelan di gelombang. Di bawahnya, mungkin ada tubuh-tubuh yang tenggelam dengan doa separuh selesai. Di barak, orang-orang tidur menumpuk. Beberapa bermimpi, beberapa sudah lupa cara bermimpi. Kamu duduk di pintu, menatap keluar. Angin laut lewat, membawa sisa lagu dari kapal yang masih berlabuh. Bahasanya asing, tapi nadanya sama seperti ratapan, hanya lebih berirama. Kamu melihat seorang lelaki muda berbaring tak bergerak di pojok ruangan. Napasnya berat. Seseorang menutup matanya dengan kain. Tidak ada upacara. Tidak ada doa. Besok pagi, tubuhnya akan dibawa ke tepi pantai dan dikubur setengah hati. Tanah di Malaka terlalu sibuk menampung uang untuk menampung manusia dengan benar. Kamu menatap api kecil dari lilin di sudut barak. Cahaya itu bergetar, menciptakan bayangan di dinding yang tampak seperti wajah-wajah lain. Wajah mereka yang sudah pergi. Kamu menyadari sesuatu yang aneh. Di sini kamu tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang tidak menjawab, ada laut yang tidak peduli, dan ada kutu yang tidak pernah menyerah. Kamu menarik napas pelan. Udara terasa seperti logam cair. Kamu berpikir tentang rumah, tentang tanah yang dulu kamu injak tanpa takut. Kamu mencoba mengingat suara ibu, tapi yang muncul hanya suara mandor. Kamu mencoba mengingat bau tanah setelah hujan, tapi yang tercium hanya garam dan darah kering. Kamu menunduk. Rantai di pergelanganmu berkilau sedikit di cahaya lilin. Kamu menyentuhnya dengan jari, seperti menyentuh kenangan yang sudah terlalu lama tinggal. Rantai itu dingin, tapi jujur. Ia tidak pernah berjanji kebebasan, tapi juga tidak pernah berbohong tentang fungsinya. Angin malam datang lagi, membawa suara ombak, suara jangkrik, dan suara langkah penjaga di luar. Kamu mendengar lonceng dari benteng. Satu dentang, lalu dua. Tanda pergantian jaga atau tanda kematian. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Kamu menatap langit. Langit di Malaka jarang punya bintang. Asap terlalu tebal, udara terlalu berat. Tapi di sela awan, kamu melihat satu bintang kecil. Cahayanya redup, tapi tetap bertahan. Kamu berpikir, mungkin itu roh seseorang yang akhirnya bebas. Atau mungkin hanya lubang di awan yang kebetulan memberi harapan palsu. Kamu tertawa kecil. Suara tawamu pelan, tapi cukup untuk membuatmu sadar kamu masih bisa. Humor kecil yang muncul dari kelelahan panjang. Bukti bahwa kamu belum sepenuhnya jadi benda. Di luar barak, ombak memukul tiang kayu. Setiap pukulan seperti detak jantung pelabuhan yang tidak mau mati. Di setiap kapal, ada orang yang berdoa untuk berangkat. Di setiap gudang, ada orang yang berdoa untuk pulang. Tapi kamu sudah berhenti berdoa. Kamu hanya ingin tidur tanpa terbangun di tempat yang sama lagi. Kamu memejamkan mata. Bayangan laut masih menari di belakang kelopakmu. Di dalam kepalamu, kamu dengar suara pelabuhan, besi, kayu, manusia. Semua berbaur jadi satu lagu yang tidak punya akhir. Dan sebelum gelap menelan semuanya,
kamu sadar satu hal. Kamu tidak akan bertahan sehari sebagai budak di pelabuhan Malaka. Tapi orang-orang di sini sudah melakukannya setiap hari. Dengan tubuh yang terus retak dan hati yang terus diam. Mereka tidak bertahan untuk dikenang. Mereka bertahan agar dunia bisa lupa. Dan malam di Malaka pun berjalan lagi. Tanpa bintang, tanpa doa. Tapi tetap penuh dengan napas-napas yang enggan berhenti. Pelabuhan tidur dengan mata terbuka. Dan kamu ikut tertidur di dalamnya. Bersama sejarah yang tidak pernah punya niat baik, tapi selalu punya ingatan.